Per Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang yang setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76% dari total angkatan kerja sebanyak 153 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 83.000 orang dibandingkan Februari 2024, meskipun persentase TPT mengalami penurunan dari 4,82% pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengangguran ini terjadi seiring dengan bertambahnya angkatan kerja baru, termasuk lulusan sekolah dan individu yang sebelumnya tidak aktif bekerja, seperti ibu rumah tangga yang mulai mencari pekerjaan. Meskipun persentase TPT menurun, jumlah absolut pengangguran meningkat, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Sebagai catatan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengurangi angkatan pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMA dan SMK yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2024. Hingga April 2025, setidaknya ada 80 perusahaan di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berdampak pada sekitar 70.000 pekerja. Data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan laporan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja yang mencapai 26.455 pekerja terkena PHK dalam periode yang sama. Kementerian Ketenagakerjaan mengidentifikasi ada 7 penyebab utama terjadinya PHK pada tahun 2025. Pertama, perusahaan mengalami kerugian atau tutup akibat penurunan permintaan pasar. Yang kedua, relokasi pabrik ke daerah dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Yang ketiga, perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, tindakan balasan pengusaha atas aksi mogok kerja. Yang kelima, langkah efisiensi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional. Yang keenam, transformasi model bisnis yang mengakibatkan pengurangan ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, kebangkrutan perusahaan akibat beban utang kepada kreditur. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam dunia ketenaga kerjaan Indonesia pada tahun 2025 dengan dampak signifikan terhadap pekerja dan industri. Kita semua tahu mencari kerja saat ini memang tidak mudah. Persaingan semakin ketat, jumlah lowongan terbatas, dan kualifikasi semakin tinggi. Tapi jangan khawatir, di video kali ini saya akan membahas alasan kenapa cari kerja makin sulit dan tips efektif bagaimana kamu mudah untuk mendapatkan pekerjaan kerja. Kita harus paham kenapa cari kerja itu tidak mudah. Beberapa penyebab utamanya adalah persaingan yang tinggi karena jumlah lulusan meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, kurangnya berpengalaman. Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, ketidaksesuaian skill. Banyak pencari kerja memiliki skill yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perubahan teknologi juga membuat perusahaan lebih selektif memilih karyawan yang mampu beradaptasi dengan lebih cepat. Nah, agar kamu lebih mudah mendapatkan pekerjaan, coba lakukan beberapa tips ini. Pertama, tingkatkan skill dan kompetensi. Ambil kursus tambahan atau sertifikasi yang relevan. Belajar skill digital yang banyak dicari seperti marketing digital, desain grafis, coding, dan yang sekarang lagi happening adalah artificial intelligence. Yang kedua adalah buat CV yang menarik dan profesional. Gunakan format CV yang sederhana tapi menarik. Tunjukkan pencapaianmu dengan angka ataupun hasil yang nyata yang dapat diukur. Yang ketiga adalah maksimalkan platform digital. Aktif di LinkedIn dengan membangun jejaring profesional. Gunakan portal kerja online yang terpercaya seperti Jobstreet, Cleans, ataupun LinkedIn Jobs, dan lain-lain. Yang keempat adalah persiapkan interview dengan matang. Latih cara menjawab pertanyaan yang sering muncul saat interview. Tunjukkan kepercayaan diri dan sikap yang positif. Mencari kerja memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan meningkatkan kompetensi, membuat CV yang menarik, memanfaatkan media digital, dan persiapan yang matang, peluangmu mendapatkan pekerjaan impian akan semakin besar. Ingat, kegagalan dalam proses mencari kerja bukan akhir dari segalanya. Justru gunakan kegagalan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Tetap semangat dan pantang menyerah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.